Sebenarnya dalam satu siklus menstruasi wanita yang bisa bikin hamil tuh cuma 1 hari loh. Halo, welcome back to my channel di Lily Eslita. Thank you for watching dan juga terima kasih kepada Lumi Pictures yang telah berkolaborasi denganku pada hari ini. Nah, kalian nih selama ini paham nggak sih tentang sistem reproduksi wanita? Kenapa sih ada yang namanya siklus menstruasi? Kenapa sih seseorang bisa hamil? Dan juga bagaimana prosesnya dan kapan waktunya? Nah, ini penting banget buat kalian semua tahu. Topik kali ini tentunya akan membahas tentang kehamilan itu ternyata cuma bisa terjadi dalam 24 jam dalam satu siklus menstruasi selama 28 hari. Jarang ya. Aku jelasin dulu tentang konsep kehamilan. Jadi, kehamilan itu bisa terjadi jika sel telur bertemu dengan sperma. Nah, yang nanti pertemuannya ini disebut pembuahan yang kemudian nanti akan berkembang menjadi bayi. Oke, pertemuan ini tentu saja tidak jauh dengan yang namanya siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini pentingnya untuk mengetahui tadi si telur yang harus ditemui oleh sperma. Si sel telur yang bisa bertemu dengan sperma tadi hanya hidup selama 24 jam dalam satu siklus menstruasi yang selama 28 hari itu. Sangat langka, terbatas, dan sebentar kan, nggak kayak yang kalian pikir selama ini. Satu siklus menstruasi wanita itu selama 28 hari, normalnya 21-35 hari. Siklus menstruasi itu disebut satu siklus dimulai dari hari pertama seorang wanita menstruasi hingga 1 hari sebelum dia menstruasi berikutnya. Itu adalah satu siklus menstruasi. Dalam 28 hari yang panjang itu banyak terjadi perubahan dalam sistem reproduksi wanita. 7 hari pertama biasanya terjadi menstruasi atau peluruhan dinding rahim yang sering kita sebut dengan haid. Kemudian diikuti 7 hari berikutnya yaitu pematangan dari ovum. Dan di hari ke-14 ini biasanya rata-rata terjadi yang disebut ovulasi atau pelepasan dari si sel telur ini agar sel telur ini siap dibuahi. Nah, di hari ke-14 ini si sel telur yang matang tadi dilepaskan, siap dibuahi, dan dia itu hanya mau menunggu kalian sperma itu selama 24 jam. Jika dalam 24 jam itu sel telur tidak dibuahi, maka dia akan mati. Nah, matinya si sel telur ini perlahan-lahan akan mengubah hormonal kita sehingga dinding rahim yang tadi sudah terbentuk lama-lama akan luruh dan tidak kuat bertahan di sana. Luruhnya si dinding rahim ini yang kemudian menjadi darah menstruasi. Sekarang kalian udah paham kan bahwa ternyata nggak segampang itu terjadinya kehamilan. Kehamilan itu hanya ada 24 jam dalam 28 hari siklus. Terus pertanyaannya, kalau misal melakukan hubungan suami istri di luar 24 jam itu, ada kemungkinan hamil atau enggak? Nah, satu yang harus kalian pahami juga adalah sperma mampu hidup di dalam saluran reproduksi wanita itu selama 3 hari rata-rata. Jadi, apabila 3 hari sebelum si ovum itu dilepaskan, di situ ada sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi wanita, si sperma itu akan bertahan di situ selama 3 hari. Jadi, pas nih hari H si telur itu dilepaskan, jebret, maka dia akan langsung bertemu sperma dan bisa terjadi pembuahan saat itu. Jadi terjadinya kehamilan masih mungkin, tidak harus melakukan hubungan dalam 24 jam yang tepat. Nah, gimana dong tapi kalau misalkan melakukan hubungan setelah si sel telur ini mati? Berarti melakukan hubungan setelah masa subur dan si sel telur ini sudah mati, maka terjadinya kehamilan itu menjadi lebih kecil. Masalahnya di sini kita tuh nggak pernah tahu kapan sih tepatnya si 24 jam ini terjadi, kapan sih tepatnya si masa subur atau ovulasi ini terjadi. Tapi memang ada banyak banget nih cara atau alat bantu untuk mengetahui kapan si masa subur kita atau kapan si ovulasi ini terjadi. Yang pertama, kalian bisa lihat dari jenis lendirnya. Nanti akan aku jelasin video sendiri bagaimana melihat siklus menstruasi kita dari lendirnya. Terus yang kedua, ada yang disebut dengan ovutest, yaitu alat untuk mengetahui apakah saat itu adalah masa ovulasi kita atau bukan, untuk mengetahui apakah hari itu adalah masa subur kita. Nah, sekian dari saya, semoga membantu ya, biar kalian semua paham tentang bagaimana sih terjadinya kehamilan dan bagaimana sih sistem reproduksi kita, biar kita sama-sama semakin pintar dan semakin bijak dalam melakukan segala hal. Jika kalian suka video ini, jangan lupa
like video ini dan share ke teman-teman kalian yang butuh tahu informasi ini karena sedikit sekali yang paham padahal ini adalah kejadian yang terjadi sehari-hari. Dan jangan lupa subscribe channel aku, follow Instagram aku di @lilyeslita dan juga jangan lupa untuk follow Lumi Pictures. Sekali lagi terima kasih Lumi Pictures karena telah membantu videoku kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.